teman-teman. Di sebelah sana itu kaliber, di sini viral, di sana kaliber teman-teman. Yuk kita ngobrol-ngobrol lagi di sana tentang pertanyaan kalian. Tentang apa lagi tadi Mas pertanyaannya? Tentang fungi, kemudian funginya apa? Kemudian cara mengatasi patek, cara mengatasi apa? Layu fusarium. Kemudian ya pokoknya banyak banget lah tentang pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Yuk kita ngobrol-ngobrol di sana ya. Jadi lanjut ya teman-teman, bersambung teman-teman ya. Jadi ikutin terus. Oke teman-teman, yuk kita langsung lanjut ke lahan yang di sana teman-teman. Lanjut yang kaliber, cabai kaliber. Itu Mas Yanto di sana. Yuk. Oh ini lahan yang ketiga berarti ini ya Mas ya? Benar. Wah mantep banget teman-teman. Ini malah kayaknya lebih tinggi daripada yang dari sana ya? Benar. Teman-teman. Ini kalau ini belum diunduh ya Mas ya? Belum, ini belum teman-teman. Nah jadi teman-teman di video kali ini ya kita ngobrol-ngobrol lagi nih Mas tentang, kan banyak banget pertanyaan dari teman-teman tentang mengenai video kita yang sebelumnya gitu. Iya. Jadi kita di video kali ini ya ngobrol-ngobrol tentang pertanyaan dari mereka ini ya Mas ya. Kita jawab ya satu persatu ya. Pertanyaan pertama ini Mas, fungisidanya pakai apa Bang? Salam dari Lampung Timur. Ini yang biasa saya pakai sih ya. Itu yang berbahan aktif kontak itu kita pakai bahan aktif klorotalonil sama mankosat. Sistemiknya itu kita ambil dari golongan triazol. Jadi itu ya teman-teman yang bertanya tentang fungisida udah dijawab. Lanjut Mas. Bang, tanaman cabai seraya terkena penyakit virus Gemini kuning. Itu kita harus tahu dulu jenis benihnya apa, karena benih itu kan sangat mempengaruhi gitu. Jadi kalau saya ditanya seperti itu, kita harus tahu dulu jenis benihnya itu apa. Makanya kan kita harus pelajari dulu. Karena terkadang virus kuning ini ya terkadang karena benih juga ya. Benih, gitu. Karena dia kan ketahanan virusnya udah ada apa belum. Oh gitu. Contohnya seperti itu. Jadi Mas yang bertanya ini harus tahu dulu nih benihnya apa ya Mas. Siapa tahu benihnya memang kan kadang ada juga cabai yang jenis memang sudah tahan virus, ada juga yang tidak tahan virus gitu. Oke, tapi kalau ada untuk pencegahan sendiri ada nggak? Artinya bagaimana meminimalisir lah gitu? Itu yang setahu saya kayaknya dari penyepraian sih ya. Penyepraian itu kan virus Gemini itu kan faktor utamanya itu setahu saya itu yang mengembangkan itu kan dari kutu ya. Oh gitu. Jadi pengobatan atau penyepraian dari insek dari itu kan kita harus tahu. Suatu contoh kita pakai bahan aktif imidacloprid apa-apalah ya, yang dia bisa mengusir sejenis kutu-kutuan. Oke, jadi itu ya teman-teman. Selanjutnya nih Mas, pertanyaan selanjutnya Mas, apa obatnya daun cabai gugur sampai habis nih? Waduh, melas juga ini Mas. Itu seperti pengalaman saya dulu pernah. Agak depan sini aja Mas, biar nggak terlalu Jadi pernah ngalamin hal-hal yang seperti sama pernah ngalamin? Pernah. Itu karena terjadi perubahan iklim. Oh, perubahan iklim. Biasanya dari musim panas ke musim hujan. Itu biasanya terjadi hal-hal yang seperti itu. Gugur daun itu. Ternyata setelah saya pelajari itu karena ada perubahan di pH tanah. Oh gitu. Makanya kan coba dilihat. Oh gitu. Coba Lek. Ini kan diturun gini Lek. Ini Lek. Ada kapur tanah nih, saya kasih di ini. Oh ini. Oh maksudnya ini nih. Untuk menjaga pH tanah agar istilahnya stabil gitu loh. Oh karena ini emang barusan artinya kita kan dari panas ke hujan juga gitu. Jadi dikasih dolomit lagi nih. Iya. Nah, yang lebih pokok lagi sebelum kita tanam itu kan di lubang tanam itu kita kasih agen hayati seperti contohnya seperti anfus itu kan. Jadi kita kasih anfus sekarang, 1 minggu kemudian kita baru tanam. Jadi jangan langsung. Itu biar nggak gugur, tapi faktor utamanya biasanya karena memang pergantian cuaca ya. Pergantian cuaca habis. Makanya terjadilah yang seperti gugur daun, kan menguning terus gugur biasanya seperti itu. Tapi jangan khawatir, itu nanti setelah tumbuh semai itu terjadi pertumbuhan yang lebih bagus lagi. Oh biasanya gitu. Gitu. Yang penting artinya kita ya pemberian ini tadi ya kapur ya kan, artinya tetap melakukan perawatan lah. Perawatan jangan khawatir.
Jangan khawatir. Terus pertanyaan selanjutnya, bukan pertanyaan sih, tapi keluhan nih Mas. Susahnya kalau musim gini, harga tinggi tapi rawan patek dan cacar. Oh gitu. Iya, karena kan musim hujan ini. Bisa dibilang momok petani cabai ya. Bener-bener. Momok petani cabai emang di situ. Jadi penanggulangannya itu pencegahan dari awal. Terutama kita mengatur di funginya. Walaupun misalnya kita habis petik, biasanya kan kita ngobat nih, atau nyepray lah biasanya, bahasa enaknya kan nyepray ya. Terus besok terjadi hujan kabut lagi, kita harus kasih fungi lagi. Oh gitu. Jadi jangan kita malas-malas. Jangan malas-malas Kuncinya gitu. di situ. Itu pencegahan. Karena patek itu kan selain dari jamur, dia ada bakterinya juga, gitu loh. Jadi penyebarannya kan cepat. Penyebaran cepat. Itu yang saya pahami. Jadi artinya kalau patek ini ya pencegahan dari awal Dari ya Mas awal, ya? dari awal. Tapi kalau udah kadung kena ya memang susah Ya, juga susah. ya gitu. Nah, itu caranya dibuang yang udah Kalau kena. seumpama udah kena gitu, Nah, gimana itu Mas? Itu dibuangin. Yang Wajib udah kena, dibuang? Dibuang. Cuma mah ada nih, mama di sini mama ada gitu sambil ngunduh dibuang gitu ya? Diambil, disisihin ya, ntar dibuang yang jauh. Oh gitu. Iya. Buang yang jauh, baru kita spray. Itu yang sering saya lakuin seperti itu. Artinya jangan dibiarkan di Nah, pohon. jangan, itu malah menular. Oh gitu ya. Karena kan penyebaran itu kan cepat. Penyebarannya cepat. Karena kalau patek itu ya Mas, contohnya saya beli cabai itu di karung gitu, umpama ada 15 kilo, ada yang patek itu nular loh Mas, Nular. malam aja nular kemana-mana. Apalagi dalam karung. Makanya itu salah satu solusinya memang dari awal itu kalau patek itu pencegahan ya. Pencegahan. Terutama pencegahan. Terus kalaupun nantinya ada, itu harus dibuang ya Mas. Ya, dibuang. Dibuang sejauh mungkin teman-teman. Kayak mantan harus dibuang sejauh mungkin. Betul. Pertanyaan selanjutnya. Jos tenan masih cabeku lenyap diserang layu fusarium. Ini pertanyaan terakhir ini. Ini nih. Coba Mas dijawab Mas. Melas juga nih Mas, cabeku lenyap diserang layu fusarium ini. Gimana Mas penanggulangannya Mas? Ya itu tadi yang saya bilang dari awal tadi. Sama dengan kayak patek itu berarti ya? Bukan. Kalau fusarium itu kan dari akar ya. Oh dari akar. Dari akar dia. Dia akarnya itu mengering. Coklat mengering gitu loh. Nah, itu karena faktor apa? Kondisi dalam tanah ini, media tanam ini nggak stabil. Nggak stabil. Jadi ibarat kita kasih pupuk kompos ya, itu mungkin belum jadi, udah kita gitu. tanami. Nah, itu faktor pemicu dari kelayuan si cabai tadi. Terkadang kan mungkin masih panas gitu atau gimana gitu. ya Mas ya? Nggak kuat jadi batangnya ya. Kadang-kadang kan orang pengen cepat-cepat punya tanaman. Iya. Tapi nggak dilihat dulu ini kira-kira udah waktunya tanam apa belum, gitu. Tapi kalau seumpama dikatakan siap tanam atau belum itu dilihat dari apanya Mas? Nah itu kita gini loh. Dulu kan udah saya bilangin lahan itu harus sabar. Harus sabar, terutama pengolahan lahan itu. Itu yang kunci pokok. Utamanya ya. Artinya ketika dapat kohe kambing itu nggak langsung bisa ditanemin gitu. Ibarat kita mundur 1 langkah, tapi kita bisa lompat 3 sampai 4 langkah. Wih, betul. Terkadang kan orang udah langsung kasih kohe, entah itu kohe kambingnya masih bendol-bendol langsung ditanemin aja gitu. Bisa jadi seperti itu gitu. Jadi kurang sabar lah. Jadi intinya dari pengolahan tanah itu harus sabar lah gitu ya. Berarti kalau kohe kambing itu harus difermentasiin dulu ya Mas ya? Difermentasiin dulu. Toh kalau misalnya udah terjadi nih, kita tanam, terus ada 1-2 yang mulai layu, kita harus ada pencegahan. Dari yang lebih bagus itu dari agen hayati. Kenapa dari agen hayati? Karena dia itu masih bisa menjaga kestabilan tanah. Oh gitu. Kalau kita langsung pakai fungi, dia akan mati. Malah mati? Matinya itu dalam arti apa ya? Untuk sejenis penyubur tanahnya itu dia akan kalah dengan kekuatan fungi itu. Oh gitu. Itu ibaratnya jurus terakhir lah kalau petani cabai itu. Kalau masih bisa ditanggulangin dengan ibaratnya agen hayati, monggo. Oh monggo. Karena kita laksanakan seperti itu. Kita menjaga juga kestabilan tanah. Nah, takutnya apa? Waktu kita pemupukan, kita belum ada waktu atau belum ada yang buat mupuk. Namanya kita tani kan gitu kan ya. Kadang nggak ada duit. Nah, itu. Yang sering dialami seperti itu. Makanya kita harus menjaga kesuburan tanah. Itu ya lebih bagusnya di lubang tanam itu kita kasih agen hayati. Ketika itu memang sudah
mulai ada 1-2 seperti itu langsung dikasih agen hayati. Terus ya. Minimal itu 1 bulan sekali. Oh 1 bulan sekali. Jadi biar dia itu nggak jalar loh. Nggak jalar. Karena kalau layu itu juga kayaknya jalar juga ya Mas? Jalar. Terkecuali pakai agen hayati kita nggak mampu, itu jurus terakhir itu pakai fungi. Fungi dikocor. Oh gitu. Jadi kalau agen hayati itu umpama masih layu terus, itu terakhir pakai fungi. Jadi nggak bisa diaplikasikan antara agen hayati dengan fungi itu nggak bisa, jangan. Oh jangan ya Mas? Agen hayati nggak gerak. Dia kalah dengan fungi itu. Ya, jadi fungi itu sebenarnya jurus terakhir. Jurus terakhir. Kalau silat itu jurus rawa rontek gitu. Betul. Makanya saya kan sering pesan sama teman-teman itu ya. Kita harus selalu belajar, itu maksudnya ke situ ya. Bukan apa-apa, biar kita itu sukses semua kok. Sukses semua, betul. Karena artinya gini Mas, sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain gitu kan. Gitu. Jadi artinya kita sharing begini teman-teman, biar teman-teman semua di seluruh Indonesia ini tanam cabai sukses semua. Nanti Sultan kayak Mas Yanto ini teman-teman, lahannya di mana-mana ternyata. Jadi kalau kita bertemu ya, itu ibarat kita masuk warung makan, kita nggak nunggu dibayarin, tapi berebutan untuk bayar. Gitu loh, maksud saya seperti itu. Iya. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman, ngobrol-ngobrolnya dengan Mas Yanto ini part selanjutnya teman-teman. Jadi banyak banget part-part selanjutnya, karena di satu sisi memang teman-teman semua di rumah itu banyak pertanyaan juga tentang tanaman cabai yang bermasalah. Mungkin dari video kita ngobrol-ngobrol ini mudah-mudahan teman-teman semua punya solusinya ya Mas di rumah ya. Tapi juga ya artinya tetap harus selalu belajar lah, nggak cuma dari satu sumber, tapi harus belajar ke sumber-sumber yang lain. Karena setiap daerah itu kan terkadang walaupun penerapannya sama dengan yang Mas Yanto lakukan, terkadang hasilnya juga bisa beda ya Mas ya. Gitu. Tapi setidaknya ini yang dilakukan Mas Yanto selama ini ketika menanam cabai. Dan memang kenyataannya juga teman-teman cabainya itu subur-subur banget teman-teman. Gitu. Ini thank you banget Mas Yanto atas ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua yang di rumah yang mungkin nyari-nyari informasi tentang tanaman patek, tanaman layu. Setelah ngobrol ini mudah-mudahan ya teman-teman semua di rumah bisa tercerahkan lah. Ya, gitu. amin. Dan mudah-mudahan ini tanaman cabainya makin ledung-ledung lagi nih Mas. Mudah-mudahan ya Mas. Jadi gitu ya teman-teman, ngobrol-ngobrolnya dengan Mas Yanto. Mudah-mudahan buat kalian semua yang mencari-cari informasi tentang keluhan-keluhan tadi, mudah-mudahan tercerahkan. Dan gitu aja. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa teman-teman di-share juga kepada teman-teman kalian yang membutuhkan video ini. Terima kasih dan dadah Mas. Dadah.